قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kasih berjalan, panas kayaknya. Ini suara luar ke suara dalam ya? Suara luar. Mana suara dalam? Nanti kasih dekat sekali. Suruh kemana? Oke. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, jemaah sekalian, ma'asyiral muslimin, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa berkumpul kembali di tempat yang penuh berkah ini untuk melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab 6 prinsip manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada manusia yang terbaik, Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengamalkan sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman. Jemaah sekalian, teman-teman, ikhwani wa akhwati fillah, hafidhani wa hafidhakumullah. Sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa tidak ada nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita melebihi nikmat mengenal sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bersama saat ini kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah syubhat dan fitnah syahwat, dan tidak ada yang membinasakan, menjerumuskan anak Adam saat ini kecuali pada perkara ini, perkara syubhat. Banyaknya pemikiran-pemikiran yang rancu, pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi saya ingatkan, kita belajar prinsip-prinsip manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak lain supaya betul-betul kita selamat di dalam beragama. Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, kana an-nasu yas'aluna an-nabi sallallahu alaihi wasallam anil khairi. Dulu orang-orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang kebaikan. Dan aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan, makhafata an yudrikani, karena aku khawatir jangan sampai keburukan tersebut menimpa diriku. Maka aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Dulu kami berada di masa jahiliyah, berada di masa-masa yang penuh dengan keburukan. Kami melakukan pembunuhan, perzinahan, kami menyembah berhala, dan segala bentuk-bentuk keburukan kami lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan kami dengan agama yang mulia ini, Islam. Maka aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahal ba'da hadzal khairi syarrun?" Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan-keburukan? Kata Nabi, iya.
du'atun ala abwabi jahannam, akan datang para dai-dai yang menyeru kepada neraka jahannam. Dai-dai yang akan menyesatkan umat ini, yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sekali lagi teman-teman hafizani wa hafizakumullah, kita belajar prinsip-prinsip manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah supaya betul-betul kita di dalam beragama ini selamat, mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam menjalani kehidupan ini, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan diterima amalan seorang hamba kecuali betul-betul sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, teman-teman hafizani wa hafizakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertama. Buka halaman 46, teman-teman yang punya kitabnya. Halaman 46, penulis di dalam buku ini menyebutkan tentang prinsip yang paling mendasar, prinsip yang paling agung di dalam agama kita. Apa itu? Ikhlas dalam beragama karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekutu bagi Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip yang teragung di dalam agama kita. Ikhlas, menyerahkan semua ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, atau tauhid. Dan saya alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, saya buatkan poin-poin penting yang perlu kita ketahui berkaitan dengan materi yang kita bahas ini. Saya sudah buatkan dalam bentuk PowerPoint, ya, mudah-mudahan apa yang kita buat ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian supaya bisa dicatat, ya, mudah untuk diingat dan dihafalkan. Nah, yang pertama, ikhlas di dalam beragama karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, tauhid. Ini prinsip yang paling agung di dalam agama kita, keikhlasan, yaitu tauhid. Nah, apa itu tauhid teman-teman sekalian? Nah, ini saya sebutkan definisi tauhid yang kita nukilkan dari kitab Al-Qaulul Mufid karya Syekh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau katakan tauhid itu ifradullah ta'ala bima yakhtassu bihi minal uluhiyyah war rububiyyah wal asma' was sifat. Dan ini yang dibawakan oleh penulis di dalam buku ini. Ya, beliau katakan di sini lawan dari keikhlasan adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan ayat-ayat Al-Qur'an menerangkan pokok yang satu ini. Al-Quran menjelaskannya dengan berbagai cara sehingga dapat dipahami oleh orang awam sekalipun. Contohnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Semua kaum muslimin yang membaca ayat ini, orang awam yang tidak bisa berbahasa Arab, ketika dia membaca ayat ini, Qul huwallahu ahad, ya, maka dia akan paham bahwa betul-betul Allah adalah Zat Esa yang tidak ada sekutu baginya. Semua ibadah hanya kita berikan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya Dia Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Zat yang Esa, tidak ada sekutu baginya. Nah, ayat ini dapat dipahami maknanya oleh segenap manusia. Sehingganya tauhid itu definisinya ifradullah ta'ala bima yakhtassu bihi minal uluhiyyah war rububiyyah wal asma was sifat. Mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa-apa yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala berupa uluhiyah, rububiyah dan asma was sifat. Itulah definisi tauhid yang selama ini kita dengar tauhid. Kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita ditanya apa perintah pertama di dalam Al-Quran, maka kita katakan apa? Perintah pertama di dalam Al-Quran apa teman-teman sekalian? Siapa yang tahu?
Apa perintah pertama di dalam Al-Quran? Hah? Nih teman-teman, adik-adik. Nah, siapa yang tahu? Apa perintah pertama di dalam Al-Quran? Kalau kita ditanya perintah pertama di dalam Al-Quran, apa yang kita katakan? Perintah apa itu teman-teman sekalian? Kayaknya tawadhu sekali antum ini, Masya Allah. Apa perintah pertama? Membaca. Ada yang katakan membaca. Oke, saya kasih hadiah. 92 cara mudah membiasakan anak sholat. Antum sudah menikah? Pas-pas, memang cocok. Ada jawaban yang lain? Perintah pertama di dalam Al-Quran apa? Teman-teman akhwat di belakang, apa perintah pertama di dalam Al-Quran? Perintah pertama. Ayo teman-teman yang ada di sini, teman-teman yang di Tolinggula. Apa perintah pertama di dalam Al-Quran? Saya sudah sampaikan ini, Masya Allah. Apa perintah pertama? Ada teman-teman akhwat? Perintah apa itu? Hah? Ya? Perintah apa? Menikah? Bukan. Bukan menikah. Apa? Hah? Harus tahu perintah pertama di dalam Al-Quran. Apa? Memahami isi kandungan Al-Quran. Oke. Baik, saya kasih hadiah. Pokoknya salah benar saya kasih hadiah. Apalagi jawaban yang lain? Kita ini belajar, di sini belajar. Anggap saja ini kuliah. Kita bukan sekedar dengar ceramah. Ya, datang kemudian kita terhibur, tertawa, terbahak-bahak, hahaha. Kalau cuma seperti itu antum inginkan, jangan undang saya. Undang ini pelawak. Itu bagus sekali itu. Kita belajar sama-sama ini. Apa perintah pertama selain tadi disebutkan? Membaca, kemudian memahami isi kandungan Al-Quran. Apa? Bisa Nabi Muhammad menerima wahyu. Apa? Bisa Nabi Muhammad menerima wahyu. Disuruh jadi perintah pertama. Perintah. Yang lain? Coba gunakan akal antum untuk berpikir. Kira-kira apa ya? Selama ini saya sudah hidup 30 tahun, saya tidak tahu perintah pertama di dalam Al-Quran. Cuma yang saya tahu perintah menikah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa itu ibadah? Kalau kita temukan kata-kata ibadah di dalam Al-Quran, artinya apa? Apa? Iya, apa artinya? Masya Allah. Syukran, Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya, perintah pertama di dalam Al-Quran beribadah. Tapi kata ibadah itu artinya apa? Kalau kita berbicara ibadah kan ibadah luas. Apa maksud kata ibadah? Siapa yang mau perjelas lagi? Itu masih umum, ibadah. Saya belum pernah jelaskan ini. Ini saya pernah sampaikan di sini. Ini cuma sekedar murojaah saja. Supaya antum tahu. Yang sudah hidup 30 tahun, 40 tahun tapi tidak tahu perintah pertama di dalam Al-Quran. Padahal ini perintah yang agung ini. Apa maksudnya kata ibadah? Artinya apa? At-tauhid. Jadi perintah pertama di dalam Al-Quran tauhid. Di dalam surat Al-Baqarah. Apa perintah pertama? Surat Al-Baqarah.
ayat yang menyebutkan tentang perintah dalam surat Al-Baqarah. Pertama, apa itu? Di awal-awal dia perintah dalam bentuk perintah. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat yang pertama di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kepada kita untuk bertauhid. Ada kata-kata u'budu. U'budu kan dalam bentuk perintah. Allah perintahkan hendaklah kalian beribadah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang terdahulu sebelum kalian. La'allakum tattaqun, tidak lain supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata ibadah kan di situ ibadah, beribadahlah kalian. Makanya Ibnu Abbas seorang sahabat mengatakan semua kata ibadah di dalam Al-Qur'an yang kita baca ibadah itu artinya tauhid. Kalau perintah pertama di dalam Al-Qur'an tauhid, maka larangan pertama di dalam Al-Quran adalah syirik. Iya. Larangan pertama di dalam Al-Quran, jangan kalian melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala taj'alu lillah andadan wa antum ta'lamun. Itu kan larangan yang pertama di dalam Al-Quran. Jadi perintah pertama tauhid, larangan pertama jangan melakukan kesyirikan. Maka ini perkara yang sangat penting yang harus kita ketahui. Ya, tauhid adalah modal utama yang kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi definisi tauhid itu teman-teman sekalian mengesahkan Allah dengan apa-apa yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala berupa uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Nah, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat ini diterangkan oleh penulis. Adapun yang dimaksud dengan rububiyah halaman 47 adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, yang memberi rizki dan yang mengatur alam semesta. Allah taala tidak bersekutu dengan siapapun dalam hal itu. Jadi ketika kita berbicara tentang rububiyah, itu berbicara tentang af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menciptakan, dia yang mematikan, dia yang memberikan rezeki, dia yang menghidupkan. Ya, tidak ada yang bersekutu di dalam perkara-perkara ini teman-teman sekalian. Orang musyrik sekalipun mengakui hal ini. Jadi orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui akan rububiyah ini. Ya, bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, menghidupkan dan mematikan. Di dalam surat Az-Zumar ayat 38 ini dalilnya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kalian bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan manusia, hewan-hewan, maka mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid rububiyah. Adapun tauhid uluhiyah, yang dimaksud dengan uluhiyah Allah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah hambanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi dengan benar, yakni Allah Jalla wa Ala. Artinya segala bentuk peribadatan, baik hatinya ikhlas, cinta, takut, harap, tawakal, dan lisannya berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, serta amal perbuatannya solat, puasa, haji, menuntut ilmu, jihad, ya, hartanya jihad juga hartanya zakat, infak, sedekah, nazar, hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk-bentuk ibadah baik yang zahir ataupun yang batin itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak meminta kecuali hanya meminta kepada Allah, tidak berharap kecuali hanya berharap kepada Allah, tidak bergantung kecuali hanya bergantung kepada Allah, tidak meminta pertolongan kecuali hanya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tauhid uluhiyah ini adalah tauhid yang perlu kita pahami, sebab ini adalah inti dari dakwah seluruh para nabi dan para rasul. Bagaimana mereka mengesahkan Allah
Subhanahu wa taala. Antum tahu kan sekarang ini di zaman kita ini, ya, hari-hari ini kita dikagetkan dengan orang-orang yang berusaha untuk bagaimana melegalkan yang namanya perdukunan. Antum sudah tahu kan, ada orang-orang yang sekarang mulai bagaimana mengajarkan kesesatan kepada umat ini. Antum tahu bersama ada seminar yang akan diadakan tentang perdukunan. Itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita belajar yang namanya tauhid, terutama dalam perkara uluhiyah, bagaimana peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keikhlasan. Kita hadir di tempat ini menuntut ilmu harus betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, tauhid asma dan sifat. Dan yang dimaksud dengan asma dan sifatnya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam asma dan sifatnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang tidak sama dengan makhluknya. Contohnya banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Sami'. Nama Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak sekedar nama tanpa arti dan sifat. Arti nama tersebut adalah yang Maha mendengar. Dialah zat yang mendengar semua suara dengan berbagai bahasa dan berbagai permintaan. Ini yang sering kita sampaikan teman-teman sekalian. Kalau kita belajar asma dan sifat, kita tahu Allah itu Maha mendengar. Dia mengetahui permintaan-permintaan kita dengan bahasa apapun yang kita sampaikan. Makanya kalau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau antum tidak bisa berbahasa Arab, maka minta dengan bahasa yang antum pahami. Ya, terkadang dengan bahasa Gorontalo itu lebih utama daripada bahasa Arab. Kenapa? Kadang ada orang yang ketika dia berdoa meminta kepada Allah dengan bahasa Arab, tapi orang ini yang meminta ini tidak tahu permintaan yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya lebih baik bahasa Indonesia atau bahasa Gorontalo yang kita pahami. Ya, jadi Allah itu Maha mendengar apapun yang kita minta dengan bahasa apapun yang kita pakai. Dia Allah Subhanahu wa taala pasti mendengarnya. Tidak ada bedanya baginya suara. Tidak ada bedanya bagi Allah Subhanahu wa taala suara yang lirih maupun suara yang keras. Bahkan sesuatu yang terbetik di dalam hati kita itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala Maha Esa dalam nama dan sifatnya, maka sifat mendengar Allah berbeda dengan makhluknya. Teman-teman sekalian, kalau kita menetapkan ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tetapkan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita tetapkan Allah itu mendengar, maka Allah mendengar sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menetapkan bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya, maka istiwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Kita katakan istiwanya Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah turun ya ke bumi ini di sepertiga malam terakhir ketika orang-orang sedang tidur, maka turunnya Allah ke bumi ini itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sama dengan turunnya makhluknya. Itu yang harus kita tanamkan ya di dalam diri kita berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, beliau kan di sini mengatakan lawan dari ikhlas itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa itu kesyirikan? Nah, ini definisi syirik. Antum lihat. Kesyirikan itu ya, kata para ulama kita, musawatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Antum tahu, kalau tahu definisi dari kesyirikan, maka antum akan tahu apa itu kesyirikan. Maka pelajari definisinya. Nah, definisi dari syirik itu adalah musawa. Musawa itu menyamakan. Menyamakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala billah,
dengan Allah Subhanahu wa taala fima huwa min khasaisillah, pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesyirikan. Jadi ketika seseorang menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah. Tadi kita sudah sebutkan rububiyah itu berkaitan dengan apa? Perbuatan-perbuatan Allah kan, penciptaan Allah, Allah yang menghidupkan, mematikan, ya, yang mengatur alam semesta. Kalau kita berkeyakinan ada selain Allah yang mengatur alam semesta ini, maka sungguh kita telah melakukan kesyirikan. Karena definisi syirik apa? Menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Definisi di atas berdasarkan apa? Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dosa apakah yang paling besar. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau mengambil sekutu bagi Allah padahal Dia Allah yang menciptakan dirimu. Ini sahabat Ibnu Mas'ud ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dosa apa yang paling besar. Makanya para ulama mengatakan dosa yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah kesyirikan. Apa itu? As-sukhriyatu bin nas. Sebagaimana dijelaskan oleh Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala, dosa yang paling besar di sisi Allah setelah kesyirikan adalah mencela, mencaci maki, merendahkan dan menghina orang lain. Itu dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah kesyirikan. Kenapa teman-teman sekalian? Karena kalau kita membuka lembaran-lembaran Al-Qur'an, begitu juga kita membuka buku-buku hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapatkan begitu banyak dalil, ya, yang mengancam orang-orang yang mencela, menghina, mengolok-olok, merendahkan orang lain. Cukuplah hadis tentang hadisul muflis, orang-orang yang bangkrut di hari kiamat, yang ketika dia membawa pahala yang begitu banyak dari solat dia, puasa dia, zakat dia, bacaan Al-Quran dia, menuntut ilmu, berbakti kepada kedua orang tua. Ini kan semua ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah-ibadah yang begitu banyak yang menyelamatkan dia dari jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Dia melewati jembatan tersebut sangat cepat. Cuman setelah melewati jembatan ini kan belum selamat, belum langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada satu tempat di mana tempat ini Allah akan mengadili hamba-hambanya dengan seadil-adilnya. Tempat apa itu teman-teman sekalian? Apa tempat itu? Hah? Tempat setelah sirat. Apa? Kontorah. Nah, itu tempat setelah sirat. Jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Orang selamat dari situ, ya, selamat dari jembatan ini, belum langsung masuk surga, harus melalui tempat ini dulu, kontorah. Kontorah ini pengadilan Allah untuk orang-orang yang beriman saja. Di sini akan dibayarkan semua bentuk-bentuk kezaliman. Hak-hak hamba akan dikembalikan kepada pemiliknya. Orang-orang yang pernah kita sakiti, yang kita zalimi, di sinilah Allah akan membalasnya. Dan kezaliman-kezaliman yang kita lakukan itu akan dibayar dengan pahala-pahala kita, ibadah-ibadah yang menyelamatkan kita dari apa? Dari sirat itu sendiri, dari jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Cuman banyak kezaliman-kezaliman yang kita lakukan, akhirnya pahala-pahala yang kita bawa, yang dengan itu kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah mengadili kita dengan seadil-adilnya, dengan membayar kezaliman-kezaliman itu dengan pahala-pahala kita. Kita berikan satu persatu pahala kita kepada orang-orang yang kita zalimi. Habis pahala,
orang-orang yang kita zalimi, yang kita sakiti, dosa-dosa mereka diambil dan ditimpakan kepada kita. Tsumma turiha ilan nar, kata Nabi, kemudian orang tersebut dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu teman-teman sekalian, ketika kita memiliki akidah yang benar, ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka ada satu hal yang harus kita perbaiki. Apa itu? Muamalah kita dengan sesama hamba, ya. Itu penting, karena dosa yang paling besar setelah kesyirikan adalah menghina, mencela, mencaci maki dan merendahkan orang lain. Maka tidak boleh sombong, tidak boleh merasa besar, menganggap orang lain itu rendah, hina, tidak boleh, ya. Apalagi mencelanya, memakinya, menghinanya, tidak boleh. Maka jaga akidah, kemudian jaga akhlak kita, perbaiki akhlak kita, muamalah kita dengan orang lain, ya. Tapi dua perkara ini, akidah dan akhlak, ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau baik akidah maka baik akhlak, ya. Maka itu yang perlu kita perhatikan teman-teman sekalian. Nah, sebuah pertanyaan, kenapa harus tauhid? Kenapa harus ikhlas? Ini kan penulis mengatakan prinsip pertama yang paling agung di dalam agama kita ikhlas. Ikhlas itu adalah tauhid. Kenapa harus tauhid? Kenapa? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Kenapa harus tauhid? Oke, siapa mau jawab? Sebelum kita sebutkan kenapa harus tauhid, siapa mau jawab? Kenapa harus tauhid? Kenapa dia perintah yang pertama? Kenapa bukan menikah perintah pertama? Kenapa? Ya, supaya tidak tersesat. Masya Allah. Oke, jazakallah khair. Yang lain, kenapa harus tauhid? Dan kenapa dia perintah yang pertama? Kenapa? Dan kenapa larangan yang pertama adalah jangan melakukan kesyirikan? Kenapa? Kenapa? Why? Karena dia adalah landasan pokok dari segala amal. Masya Allah. Oke, landasan pokok. Ya, landasan pokok di dalam agama. Yang lain? Yang lain, kenapa? Dengan Ustaz Hamdi ada belajar kitab tauhid? Ada? Sama Ustaz Hamdi? Riyadhus Shalihin sama kajian? Yang di sini apa kajian kitabnya Ustaz Hamdi? Itu usul Ustaz. Hah? Arba'in Nawawiyah di sini. Terus yang di Sumalata usul salasah. Oke teman-teman yang di Sumalata, kenapa harus tauhid? Sudah belajar usul salasah toh? Nah, kenapa harus tauhid? Kenapa? Oke, kita jawab bersama. Yang pertama, karena tauhid sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kejayaan umat ini. Kalau mau mulia, mau jaya umat ini harus dengan tauhid. Harus dengan tauhid. Ini cara satu-satunya untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin ditolong oleh Allah, perbaiki tauhid antum. Kejayaan umat ini bergantung pada tauhid kita, ya. Islam ini akan dimuliakan dan dijayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saat ini musuh-musuh Islam mudah mempermainkan kaum muslimin, menghinakan kaum muslimin? Kenapa? Karena tauhid kita saat ini sudah rusak teman-teman sekalian. Maka perbaiki tauhid kita. Dalilnya apa? Dalam surat An-Nur. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nur ayat yang ke-55. Ini janji Allah. Lihat, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi tardalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Itu dua syarat itu yang Allah minta. ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, mereka beribadah kepadaku
sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yusyrikuna bi syai'a. Dan yang kedua, mereka senantiasa ikhlas. Semua peribadatan yang mereka lakukan hanya untuk aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang ingkar, yang kufur setelah itu, maka Allah Subhanahu wa taala katakan mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik itu artinya, fasik itu al-khuruju an ta'atillahi wa rasulihi. Fasik itu adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau mau menang, Islam ini harus dengan tauhid. Dan sejarah telah membuktikan bagaimana Islam berkuasa ketika menghancurkan Persia, Romawi. Islam berkuasa di Andalus selama 800 tahun, Masya Allah. Kenapa Islam saat itu 800 tahun berkuasa kemudian dikalahkan oleh orang-orang Romawi atau dikalahkan oleh orang-orang Nasrani? Kenapa oleh orang-orang kufar di luar Islam? Kenapa, teman-teman sekalian? Karena sebagian kaum muslimin yang sudah hilang dari mereka sifat al-bara' terhadap orang-orang di luar Islam. Apa itu bara'? Berlepas diri dari orang-orang di luar Islam. Kenapa Andalus itu diruntuhkan? Antum tahu Andalus kan? Spanyol saat ini. Itu Islam berjaya di situ selama 800 tahun. Antum tahu apa namanya? Real Madrid? Tahu Real Madrid? Tahu Real Madrid? Ada yang tidak tahu? Masya Allah, ini tidak tahu. Oke, pertanyaan kedua, antum tahu nama lapangan, nama stadionnya? Stadion Real Madrid, tahu? Apa nama stadion Real Madrid? Hah? Oh, Masya Allah. Antum harus tahu, Islam berjaya di situ 800 tahun. Kemudian dikalahkan oleh orang-orang kufar. Islam dihinakan saat itu. Penyiksaan yang luar biasa. Dan itu diajarkan oleh mereka kepada anak-anak mereka, bahwa kita kalahkan kaum muslimin. Cuman sekarang kita kaum muslimin terbalik. Yang kita ajarkan kepada anak-anak kita apa? Kehebatan pemain-pemain sepak bola, khususnya Real Madrid. Padahal Islam berjaya di situ. Sekarang hilang dari peta. Andalus ketika itu 800 tahun. Kenapa? Karena itu sebagian kaum muslimin yang sudah bekerja sama dengan orang-orang kafir untuk menyerang kaum muslimin karena hilang sifat al-bara', berlepas diri dari mereka. Dan itu tauhid, prinsip di dalam agama. Kan ada al-wala wal bara' kan? Ini prinsip agama kita. Ya, loyalitas kita kepada orang-orang beriman dan sikap berlepas diri dari kekufuran. Nah, itu yang terjadi saat ini. Jadi jangan ajarkan kehebatan Real Madrid kepada anak-anak. Siapa pemain-pemainnya? Saya kasih hadiah. Itu masalahnya di situ. Jadi kalau mau jaya saat ini dengan apa? Dengan tauhid, karena itu janji Allah, surat An-Nur ayat yang ke-55. Itu janji Allah, kalau mau jaya Islam saat ini dengan tauhid. Cuma dengan tauhid. Cara satu-satunya cuma dengan tauhid. Kembali kepada tauhid, esakan Allah, jangan sekutukan Allah. Jelas ya? Yang kedua, tauhid itu penghapus dosa-dosa. Kenapa harus tauhid? Ini, karena dia penghapus dosa-dosa. Sebanyak apapun dosa-dosa yang kita lakukan, melihat sesuatu yang Allah haramkan, ya, kita minum khamar, merokok, apalagi dosa-dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun dosa yang kita lakukan, kita mati dan tidak melakukan kesyirikan, kita menghadap Allah dengan dosa-dosa tersebut selain kesyirikan, ya, itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya bani Adam, Allah berfirman dalam hadits qudsi, ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai hambaku, kata Allah, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotaya, kalau sekiranya engkau datang kepadaku
dengan membawa dosa-dosa kesalahan sepenuh bumi, kata Allah. Thumma lakitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian engkau datang kepadaku, menghadap kepadaku dengan tidak membawa kesyirikan, engkau tidak sekutukan aku dengan apapun itu. Maka kata Allah, la ataituka biqurabiha magfiratan, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi itu pula yang engkau bawa di hadapanku, yang berisi dosa-dosa dan maksiatmu. Maka ini tauhid itu penting sekali teman-teman sekalian. Siapa yang selamat dari dosa? Siapa? Enggak ada kan? Semua kita ini pasti melakukan dosa dan maksiat. Tidak ada yang selamat dari dosa dan maksiat. Pasti setiap harinya pasti kita melakukan dosa dan maksiat. Saya mau tanya, saya kasih hadiah. Saya kasih hadiah 3. Yang penting jujur, jawab. Kalau perlu saya tambah dengan HP saya. Yang penting jujur. Terus saya kasih HP ini, terus. Yang penting jujur. 3 buku dengan HP 1. Ada di antara kita di dalam sehari itu tidak melakukan dosa? Saya kasih HP sama 3 buku ini. Oke, plus. Uang 300. Ada dalam sehari kita tidak melakukan dosa. Dalam sehari saja. Saya tidak bilang sepekan, sebulan, tidak, sehari saja. Ada? Ada tidak? Kalau ada angkat tangan. Ada? Kalau ada yang angkat tangan, berarti dia malaikat. Kayak begitu. Tidak ada. Semua kita pasti melakukan dosa dan maksiat. Makanya banyak-banyak beristighfar. Akui dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan, supaya kita dapat apa? Pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu di dalam kalimat apa? Sayyidul istighfar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebaik-baik istighfar yang kita ucapkan itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ada kalimat ini, a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ini pengakuan seorang hamba akan kelemahan dirinya dari dosa-dosa dan keburukan yang dia lakukan. Dia butuh pertolongan Allah. Kenapa dia butuh pertolongan Allah? Karena dia tahu dosa dan maksiat itu bisa melemahkan dirinya. Dengan tauhid ini teman-teman sekalian, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadapi sakratul maut, apa yang kita butuhkan saat itu? Apa yang kita butuhkan ketika menghadapi sakratul maut? Kondisi-kondisi yang sangat menakutkan, apa yang kita butuhkan? Apa? Mau tambah istri? Tidak kan? Mungkin. Ketika menghadapi sakratul maut, Allah mengatakan, saya ingin menikah, saya ingin menikah. Enggak. Apa yang antum butuhkan? Iya, keselamatan. Betul, keselamatan. Tapi selamat itu ketika kita dapat keselamatan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita butuh apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau ditolong kalau kita hamba yang pendosa? Oke, yang kedua kita percepat. Kenapa harus tauhid ini? Amal soleh adalah buah dari tauhid. Amal soleh adalah buah dari tauhid. Ini penjabaran dari prinsip yang pertama di kitab ini ya. Kenapa penulis mengatakan prinsip dasar atau prinsip yang paling agung di dalam agama kita adalah keikhlasan, maksudnya tauhid. Karena hal-hal ini teman-teman sekalian. Tadi karena apa? Pertolongan Allah dan kejayaan umat Islam ini dengan tauhid. Kedua, bahwa dosa-dosa yang kita lakukan setiap harinya itu akan dihapus oleh Allah dengan apa? Tauhid. Ketiga ini, amal soleh adalah buah dari tauhid. Artinya kalau tauhid kita bagus, maka akan lahir amalan-amalan soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ini, ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Jadi Allah permisalkan kalimat yang baik. Apa itu kalimat yang baik? Kalimat itu tauhid. Itu seperti pohon yang baik.
akarnya kokoh dan cabangnya menjulang ke langit. Itulah kalimat tauhid. Pohon itu memberikan buahnya di setiap musim dengan izin Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada pohon yang baik, maka dia akan memberikan apa? Buah-buahan yang baik. Begitu juga seorang hamba yang bertauhid, kalau akidahnya bagus, maka hasilnya juga akan bagus. Lahirlah amalan-amalan soleh, ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, yang keempat, kenapa harus tauhid? Akan tertanam pada diri seorang hamba sifat-sifat mulia. Ternyata dengan tauhid itu akan tertanam dalam diri seorang hamba sifat-sifat mulia. Apa saja sifat-sifat mulia, teman-teman sekalian? Allah Subhanahu wa ta'ala telah sebutkan di dalam Al-Quran ketika berbicara tentang sifat nabinya dan kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Apa sifat-sifat beliau yang telah Allah puji di dalam Al-Quran? Di dalam surat An-Nahl ayat 120. Ini sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Ibrahim alaihissalam. Kenapa beliau memiliki sifat-sifat yang mulia ini? Karena beliau orang yang bertauhid. Pimpinannya orang-orang yang bertauhid. Ibrahim alaihissalam, inna Ibrahim kana ummah qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umih. Kata Allah, sesungguhnya Ibrahim adalah umat yang qanitan lillah, yang senantiasa berdiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanifan, hamba yang lurus dan tidak melakukan kesyirikan. Ia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap nikmat-nikmat tersebut. Ini penjabarannya, teman-teman sekalian. Apa saja sifat-sifat ahlu tauhid? Ini yang kita inginkan ketika memperbaiki akidah. Makanya prinsip agung pertama di dalam agama kita tauhid. Karena kita akan dapatkan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat ahlu tauhid. Apa saja sifat-sifat ahlu tauhid tadi? Ini dia sifat-sifat ahlu tauhid yang dimiliki oleh Ibrahim alaihissalam. Apa itu yang pertama? Ummah. Inna Ibrahima ummah. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummah. Ummah itu artinya qudwatan wa imaman wa mualliman lil khairi. Sebagai teladan, pimpinan, dan orang yang senantiasa mengajarkan kepada kebaikan. Itulah ummah. Ini salah satu arti dari umat. Umat itu adalah pemimpin, teladan, dan orang-orang yang suka mengajarkan kebaikan kepada manusia. Itulah ummah, dan itu sifat yang mulia. Sebagaimana ucapan Nabi Isa alaihissalam, wa ja'alani mubarakan aynama kunt, dan dia Allah menjadikan aku penuh dengan keberkahan dimanapun aku berada. Kenapa Allah jadikan Nabi Isa alaihissalam orang yang penuh dengan keberkahan, orang yang membawa keberkahan dimanapun beliau Isa alaihissalam berada? Karena beliau adalah orang yang senantiasa mengajarkan kebaikan untuk orang lain. Makanya teman-teman sekalian, kalau mau hidup antum itu berkah, apa itu berkah? Kebaikan yang banyak, kan? Kokohnya kebaikan tersebut. Kalau mau hidup itu berkah, umur itu berkah, ya, waktu itu berkah, maka jadilah orang-orang yang suka mengajarkan kebaikan untuk orang lain. Tanamkan kebaikan kepada orang lain. Jangan jadi apa? Jadi penyesat umat, mengajarkan keburukan-keburukan kepada umat. Itulah sifat yang mulia yang kita inginkan dari belajar akidah. Sifat-sifat ahlu tauhid adalah ummah. Jadi kalau ada orang yang bertauhid, akidahnya benar, maka dia akan senantiasa mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Diajarkan kebaikan itu kepada istrinya, diajarkan kebaikan itu kepada suaminya, diajarkan kebaikan itu kepada anak-anaknya, diajarkan kebaikan itu kepada sahabat-sahabatnya, teman-temannya, keluarganya. Nah, itu ahlu tauhid. Itulah ahlu tauhid. Ya. Jadi ahlu tauhid itu tadi kita sampaikan, ya, akidahnya bagus, kemudian akhlaknya juga bagus. Seperti itu ahlu tauhid.
Kalau ada orang yang kita lihat Masya Allah penampilannya sunnah, akidahnya mantap, memerangi kebid'ahan kesyirikan, tapi kalau ketemu orang huto-huto, oh tidak ada senyum, maka pertanyakan akidah dia. Karena kalau akidah bagus, maka akhlak pun akan bagus. Muamalah dia dengan orang lain akan bagus. Ketika ketemu orang dia senyum, dia salam, dia sapa orang lain, berbuat baik, ada kelebihan harta dia berikan, dia bantu. Itu ahlu tauhid itu. Itu ahlu tauhid. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Qanitan lillah. Ibrahim itu kunut. Nah, ini kunut salah satu makna dari kata kunut. Ini salah satu maknanya dawamut ta'ah. Orang yang senantiasa terus-menerus melakukan ketaatan. Itulah sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang yang tidak putus dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu-waktunya diisi dengan kebaikan, dengan ketaatan. Ibrahim alaihissalam. Maka seorang hamba yang bertauhid, waktu-waktunya itu diisi dengan kebaikan, dan itulah tanda bagusnya keislaman seseorang. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya keislaman seorang hamba adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk agama dia, untuk akhirat dia. Kalau kita mau katakan di antara bagusnya hijrah seseorang ketika dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Itu baiknya hijrah seseorang. Kalau ada orang yang berhijrah tapi masih sibuk dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, sibuk dengan ghibah, dengan namimah, adu domba, kemudian dengan tadi yang kita katakan celaan, cacian, makian, hinaan, maka dipertanyakan hijrah dia. Kalau dia berhijrah kemudian lisan ini masih kasar dengan orang lain, maka pertanyakan hijrahnya dia. Karena kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya keislaman seseorang itu ketika dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi kalau sudah ngaji, tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Di antara hal-hal yang tidak bermanfaat itu menghabiskan waktu untuk main game. Itu hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Oke. Yang ketiga, hanifan. Apa itu hanif? Hanif itu mukbilan ala Allah taala, mu'ridan an kulli ma siwahu. Yaitu menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari segala hal selain Allah Subhanahu wa taala, selalu menghadap diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang kita sampaikan, dia tidak meminta, dia tidak berharap, tidak bergantung, tidak meminta pertolongan, tidak apa lagi? Tidak meminta sesuatu kecuali hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mukbilan Allah, selalu menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa, ya Allah, Allahumma la takilni ila nafsi fa'ajaza anha. Ya Allah, jangan sandarkan urusan-urusanku pada diriku sehingga aku tidak mampu untuk menyelesaikan urusan-urusan tersebut. Dia berdoa kepada Allah, jangan sandarkan urusan-urusan itu kepada diriku sehingga aku tidak mampu untuk menyelesaikan urusan-urusan tersebut. Dia berkata, Allahumma la takilni ilal makhlukin fayudayyi'uni. Ya Allah, jangan sandarkan aku kepada makhlukmu sehingga mereka melantarkan diriku. Karena sebagian orang kan bergantung kepada orang lain. Kalau kita selalu bergantung kepada orang lain, maka orang lain itu akan menyia-nyiakan diri kita. Tapi gantungkan semua harapan kita, permintaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau curhat, coba curhat kepada Allah, antum akan rasakan lezatnya ibadah tersebut. Biasa kita ini kalau mbak curhat di medsos toh, apalagi yang perempuan, yang akhwat, kalau mbak curhat di medsos. Coba kita masuk ke dalam kamar kita bertahan berkhalwat. Tahu khalwat ya? Khalwat itu menyendiri, beribadah kepada Allah Subhanahu. Coba sesekali masuk kamar, di saat orang-orang sudah tidur masuk kamar, tinggalkan handphone antum, ya, kemudian tafakur,
muhasabah, introspeksi diri. Kemudian kalau ada masalah, coba curhat kepada Allah. Antum akan rasakan lezatnya keimanan tersebut. Antum akan rasakan lezatnya keimanan. Sesekali seperti itu. Coba curhat kepada Allah, jangan curhat kepada manusia. Kalau curhat kepada manusia, kalau orangnya bagus, soleh, bisa memberikan solusi, alhamdulillah. Tapi kalau orangnya tidak amanah, apa yang kita curhatkan kepada dia disebarkan kepada orang lain, diceritakan kepada orang lain. Akhirnya semua orang tahu masalah kita. Apalagi ibu-ibu yang punya masalah dengan suami, dia ceritakan kepada temannya, oh suamiku itu begini begitu. Apalagi masalah ranjang, itu tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Ya, masalah ranjang yang terjadi antara suami dan istri itu tidak boleh diceritakan kepada orang lain, tidak boleh. Kekurangan yang kita dapati dari pasangan kita dalam masalah ranjang tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Apapun itu tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Nabi katakan, ketika ada sahabat-sahabat laki-laki dan perempuan, mereka itu duduk berkelompok-kelompok. Jadi ada satu kelompok laki-laki, ada satu kelompok perempuan. Nabi SAW katakan, mudah-mudahan di antara mereka, atau bisa jadi mereka ini laki-laki dan perempuan, ada yang menceritakan hubungan dia dengan pasangannya kepada temannya. Laki-laki seperti itu, perempuan seperti itu. Akhirnya Asma binti Yazid radhiyallahu taala anha, dia katakan kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang engkau khawatirkan ternyata dilakukan oleh mereka, oleh kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Apa Nabi katakan? Fala taf'alu, jangan lakukan hal itu. Kenapa? Karena itu seperti syaitan, laqiya syaitana fit tariq. Seperti setan laki-laki bertemu dengan setan perempuan, lantas digauli setan perempuan tersebut, dan orang-orang yang lain, setan-setan yang lain sedang menyaksikan perbuatan mereka. Itu seperti itu gambaran Nabi SAW. Tidak boleh menceritakan ya kekurangan-kekurangan pasangan kita, apalagi berkaitan dengan masalah ranjang, itu kepada orang lain. Tidak boleh, haram hukumnya, tidak boleh. Ya, apalagi ibu-ibu curhat kepada teman, pasangan ana, suami ana begini. Nah, akhirnya kalau temannya ya naksir kepada suaminya, dia kompori istrinya kan, akhirnya membangkang dan minta cerai, waliyadzubillah. Nah, yang keberapa? Yang keempat, sifat ahlu tauhid yang keempat, bukan termasuk orang yang melakukan kesyirikan. Walam yakum minal musyrikin, ya. Jadi sifat ahlu tauhid itu tidak melakukan kesyirikan, baik dengan hati, lisan maupun perbuatan. Kalau dia sudah tahu kesyirikan, maka dia tidak akan melakukan kesyirikan apapun itu, baik dengan lisannya, perbuatan, ataupun dengan hatinya, ya. Dan yang kelima, sifat ahlu tauhid itu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya yang begitu banyak, dia senantiasa syukuri, dan itu adalah sifat dari sifat-sifat ahlu tauhid. Jadi orang yang bertauhid itu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang dia berikan. Dan Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, ada dua perkara yang kalau kita lakukan dua perkara ini, maka kita akan menjadi hamba yang bersyukur. Artinya kata beliau, keadaan seorang yang beriman itu, atau keadaan seorang hamba itu tidak lepas dari dua keadaan. Apa dua keadaan tersebut? Pertama, dia harus akui nikmat-nikmat yang dia dapatkan itu datangnya dari Allah. Kedua, keadaan yang kedua, dia harus senantiasa ingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dua ini harus ada pada diri seorang hamba. Kalau dua ini ada pada diri seorang hamba, apa itu? Pengakuan bahwa nikmat yang dia dapatkan itu datangnya dari Allah, dan dia terus ingat-ingat nikmat tersebut, maka dia akan menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memerintahkan Bani Israel untuk terus mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya Bani Israel,
Uzkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, kata Allah, ingatlah nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian. Kenapa Allah perintahkan Bani Israel untuk mengingat nikmat Allah? Supaya mereka bersyukur dan supaya mereka tidak menjadi hamba kanud. Tahu kanud? Di dalam surat, saya mau tanya, surat apa ini? Langsung jawab ya. Saya kasih hadiah. Innal insana li rabbihi lakanud. Surat apa itu? Surat apa? Al-Adiyat. Masya Allah. Kasih. Ini ayat yang sering kita dengarkan. Innal insana li rabbihi lakanud. Kata Allah, sesungguhnya manusia itu kepada Rabbnya lakanud, betul-betul kanud. Tahu kanud? Bukan nama pemain bola ya. Kanut itu kata Imam Al-Hasan Al-Basri, kanut itu adalah orang yang suka mengingat-ingat musibah yang Allah berikan kepadanya dan dia melupakan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak yang Allah berikan kepadanya. Itu hamba kanut, hamba yang tercela. Tidak bagus jadi hamba kanut. Jadilah hamba syakur, hamba yang senantiasa bersyukur. Itu kanut. Satu musibah Allah beri kepadanya, itu terus yang dia ingat. Dia ingat terus musibah itu sehingga dia suudzon kepada Allah. Dia buruk sangka kepada Allah. Dia tinggalkan peribadatan dia kepada Allah. Dan nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepadanya, itu dia lupakan. Padahal musibah yang Allah beri, kalaupun Allah kasih musibah, musibah itu kan tujuannya untuk apa teman-teman sekalian? Untuk apa musibah itu? Untuk apa? Pertama apa? Menghapus dosa kan? Kedua, mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bukti tanda cinta Allah kepada kita. Bahkan orang yang paling banyak mendapatkan pahala di hari kiamat adalah ahlul bala. Ahlul bala itu orang yang paling. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.